suatu kritik dari masyarakat itu tuh udah kayak, kalau dalam dunia software engineering itu udah kayak dashboard observability lah teman-teman ya. Jadi kritik yang cerdas itu tuh berbahaya bagi kekuasaan. Kenapa? Karena dia tuh membuat bug-bug dan kerusakan sistem itu jadi kelihatan. Jadi gini teman-teman, diskusi yang cerdas itu tuh kan menyusun data gitu loh, terus juga menyusun argumen, terus juga membuka suatu causation, terus juga akhirnya tuh ya menjelaskan ya siapa yang diuntungkan, menjelaskan siapa yang dirugikan, sampai akhirnya yang membuat yang namanya publik itu tuh mulai memahami suatu pola gitu ya teman-teman ya. Jadi kritik cerdas itu tuh tidak tidak selalu perlu dibantah sama para buzzer. Jadi cukup ditenggelamkan aja gitu loh. Jadi gini teman-teman, dalam sistem informasi ini tuh ya persis dengan information poisoning. Maksudnya gimana? Jadi yang dirusak, yang diracunin itu tuh bukan sekedar informasinya aja ya teman-teman ya, tapi konteks di sekitar informasinya itu gitu loh. Jadi kritiknya itu mungkin benar gitu ya, tapi persepsi publiknya itu loh terhadap ya pengkritiknya itu tuh sudah diracunin duluan. Karena gini teman-teman, ketika argumen itu terlalu kuat gitu ya untuk dibantah, ya cara paling mudah itu adalah tinggal merusak reputasi orang yang membawa si argumen itu gitu ya teman-teman ya. Jadi buzzer itu bahkan tidak perlu membunuh suatu kebenaran, dia cukup membunuh ya kredibilitas dari orang yang mengatakan kebenaran itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini adalah series baru dari channel saya, itu adalah Dunia Dalam Sistem. Dan di episode yang pertama ini saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang bahaya dari buzzer. Jadi gini teman-teman, masih cukup banyak dari masyarakat kita itu yang menganggap buzzer itu sekedar pasukan komentar gitu loh. Jadi seolah tugasnya itu sekedar ngebanjirin komentar aja gitu ya, terus juga menaikkan suatu hashtag tertentu ataupun ya menyerang orang yang mengkritik kekuasaan gitu ya teman-teman ya. Nah di sini saya yang sudah berkecimpung dalam ya software engineering ya kurang lebih ya 10 tahun terakhir gitu ya teman-teman ya. Ya dalam keyakinan saya, untuk konteks masyarakat yang tidak terbiasa merdeka dalam berpikir dan juga ya memiliki ya kemampuan literasi yang relatif rendah, buzzer itu jauh lebih berbahaya dari itu ya teman-teman ya, karena buzzer itu adalah infrastruktur manipulasi persepsi. Karena dalam data science, siapa yang terlihat dominan, siapa yang terlihat kredibel gitu ya, dan narasi mana gitu yang dia itu ya terlihat mayoritas, itu tuh sangat dipengaruhi oleh distribusi data, terus juga pola jaringan dan juga amplification sampai akhirnya itu ya noise ya teman-teman ya. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama gini ya teman-teman ya. Jadi buzzer itu tidak harus membuat semua orang itu percaya pada narasi tertentu. Tugasnya buzzer itu adalah cukup membuat publik itu tuh merasa bahwa suatu narasi itu tuh terlihat dominan. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi mereka tuh akan menciptakan kesan ataupun ilusi di mana oh kayaknya ini semua orang setuju. Oh ini sepertinya kritiknya itu tidak populer. Oh ini sepertinya orang yang mengkritik ini tuh sendirian aja dia, nggak ada masanya lagi. Terus juga kayak misalnya sepertinya mayoritas itu membela kekuasaan. Nah ilusi-ilusi seperti itu yang perlu ditampilkan oleh para buzzer. Jadi gini teman-teman, dalam data science sesuatu yang terlihat dominan di ruang digital itu tuh belum tentu merepresentasikan ya mayoritas kenyataannya gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi ya itu sekedar hasil dari ya distribusi yang udah dimanipulasi ya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu paham suatu konsep yang cukup penting, itu adalah astroturfing. Maksudnya apa? Jadi astroturfing itu adalah strategi yang dia tuh ngebuat dukungan yang sebenarnya itu tuh ya terorganisir gitu ya teman-teman ya, dibayar dan juga ya dikendalikan gitu kan, seolah dia tuh supaya terlihat seperti dukungan organik dari masyarakat. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi bahasa sederhananya itu adalah seolah-olah tuh rumputnya tuh tumbuh alami di masyarakat gitu loh. Padahal ya itu sekedar ya rumput sintetis aja yang ditanam sama ya aktor-aktor tertentu gitu ya teman-teman ya.
Jadi buzzer itu tidak perlu ya apa ya gampang itu tidak perlu membuat kebohongan itu terlihat benar. Jadi buzzer itu mereka tuh cukup ngebuat ya sebuah kebohongan itu terlihat lebih ramai. Dalam analisis data ya ini tuh bisa dibaca sebagai pola koordinasi gitu loh. Jadi misalnya kita lihat nih akun-akun yang bergerak serentak gitu kan, terus juga frasa-frasa yang dipakai itu mirip, terus juga ya dia menyerang target yang sama gitu ya. Terus juga bahkan ya memakai hashtag yang sama sampai ya muncul dalam pola waktu yang tidak alami gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman masalahnya itu bukan ya sekedar banyak orang berkomentar. Jadi masalahnya itu adalah ya ketika keramaian buatan itu tuh dipakai buat ya ngebuat publik itu percaya bahwa manipulasi itu adalah suara dari mayoritas. Dan di ruang digital yang dimanipulasi, ya mayoritas itu kan tidak selalu lahir dari masyarakat gitu ya teman-teman ya. Kadang ya mayoritas itu hanya sekedar ya diproduksi oleh sistem. Oke, jadi selanjutnya gini teman-teman. Ini adalah salah satu celah lah yang dipakai sama para buzzer itu adalah ketika publik itu, masyarakat itu tidak terbiasa merdeka dalam berpikir. Selalu ya menggunakan cognitive outsourcing gitu loh. Jadi terlalu banyak ya memiliki authority bias ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Ketika ada suatu kritik yang cerdas gitu ya, seringkali yang diserang itu kan bukan kritikannya gitu, bukan isi dari kritikannya gitu loh ya. Bukan datanya, bukan logikanya, bukan argumennya, bukan pertanyaannya gitu ya. Tapi yang diserang itu adalah orangnya gitu loh. Jadi kayak misalnya siapa dia gitu kan, terus juga dari kelompok mana, kira-kira dibiayai siapa, bahkan agamanya apa gitu ya. Pernah bikin salah nggak di masa lalu, terus juga kenapa nih dia bicara sekarang. Jadi ya itu teman-teman, seringnya itu authority bias gitu ya teman-teman ya. Dan ya ini bukan kebetulan gitu loh kenapa si buzzer-buzzer itu memakai celah ini gitu kan. Karena ini adalah teknik untuk memindahkan medan perang itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Dari apakah argumennya itu benar, jadi dipindahkan ke apakah orang ini layak bicara gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya adalah frame shifting. Maksudnya gimana? Jadi frame shifting itu adalah ya gampangannya itu teknik lah. Teknik dia itu menggeser bingkai pembahasan gitu ya. Dari inti persoalan ya akhirnya tuh ke isu lain yang lebih mudah lah untuk ya dimainkan secara emosional. Di situ poinnya teman-teman ya, di emosional gitu ya. Sederhananya gimana? Jadi gini teman-teman. Ketika misalnya ada orang gitu dia mengkritik kebijakan dari suatu kekuasaan gitu ya. Yang seharusnya dibahas itu kan ya adalah kualitas kebijakannya gitu loh. Nah, tapi frame-nya tuh akhirnya digeser sama para buzzer gitu ya. Jadi ini orang ini siapa? Niatnya apa gitu ya? Kelompoknya mana gitu kan? Terus juga dia itu apakah dia itu pantas untuk bicara. Jadi di sini buzzer itu tidak tidak selalu bertugas untuk membantah kebenaran ya teman-teman ya. Jadi tugasnya itu ya seringnya itu adalah cukup ngebuat publik itu lupa bahwa ada kebenaran yang perlu diperiksa. Jadi gini teman-teman, dalam sistem informasi ini tuh ya persis dengan information poisoning. Maksudnya gimana? Jadi yang dirusak, yang diracunin itu tuh bukan sekedar informasinya aja ya teman-teman ya. Tapi konteks di sekitar informasinya itu gitu loh. Jadi kritiknya itu mungkin benar gitu ya, tapi persepsi publiknya itu loh terhadap ya pengkritiknya itu tuh sudah diracunin duluan. Karena gini teman-teman, ketika argumen itu terlalu kuat gitu ya untuk dibantah, ya cara paling mudah itu adalah tinggal merusak reputasi orang yang membawa si argumen itu gitu ya teman-teman ya. Jadi buzzer itu bahkan tidak perlu membunuh suatu kebenaran, dia cukup membunuh ya kredibilitas dari orang yang mengatakan kebenaran itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling berbahaya ya teman-teman ya. Jadi suatu kritik dari masyarakat itu tuh udah kayak kalau dalam dunia software engineering itu udah kayak dashboard observability lah teman-teman ya. Jadi kritik yang cerdas itu tuh berbahaya bagi kekuasaan. Kenapa? Karena dia tuh membuat bug-bug dan kerusakan sistem itu jadi kelihatan. Jadi gini teman-teman, diskusi yang cerdas itu tuh kan menyusun data gitu loh, terus juga menyusun argumen, terus juga membuka suatu causation, terus juga akhirnya tuh ya menjelaskan ya siapa yang diuntungkan, menjelaskan siapa yang dirugikan, sampai akhirnya membuat yang namanya publik itu tuh mulai memahami suatu pola gitu ya teman-teman ya. Jadi kritik cerdas itu tuh tidak tidak selalu perlu dibantah sama para buzzer. Jadi cukup ditenggelamkan aja gitu loh. Caranya apa ya tadi dengan komentar massal misalnya gitu kan, terus juga serangan personal, terus juga hashtag tandingan, terus juga potongan konteks, terus juga kayak misalnya provokasi identitas gitu ya,
terus juga ejekan, bahkan ya sampai distraksi, sampai akhirnya tuh membuat narasi tandingan. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu tentunya bukan untuk membuktikan suatu kritik itu salah gitu loh, nggak perlu sampai ke situ namanya buzzer. Karena buzzer itu cukup membuat ya publik itu capek gitu loh, lelah membaca kritikan-kritikan itu gitu. Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya signal to noise ratio. Maksudnya gimana? Jadi signal to noise ratio itu adalah perbandingan antara informasi yang bermakna ya dengan gangguan-gangguan yang akhirnya tuh mengaburkan informasi itu ya teman-teman ya. Jadi gini, dalam konteks ini sinyal itu adalah kritik yang berisi data, argumen, sama penjelasan. Si noise-nya itu adalah ya serangan, spam, terus juga kayak misalnya framing, ejekan, bahkan ya distraksi. Dan ya komentar-komentar massal yang ngebuat si kritiknya itu jadi sulit dibaca dengan jernih sama masyarakat. Jadi gini teman-teman, dalam perang opini modern, ya kebenaran itu kan tidak selalu kalah oleh kebohongan ya teman-teman ya. Dia tuh sering kalah sama ya kebisingan aja, sama noise aja yang diciptakan sama para buzzer. Jadi gini teman-teman, platform digital itu kan cenderung ya ngasih ruang besar gitu loh terhadap konten yang memicu ya reaksi gitu ya. Di situ vector space-nya itu lebih mendukung ke arah situ gitu dalam si algoritma rekomendasi. Jadi gini teman-teman, kayak misalnya kemarahan, hinaan, terus juga konflik, terus juga kayak misalnya serangan personal gitu ya, itu tuh lebih cepat menyebar gitu daripada diskusi-diskusi yang tenang gitu ya. Jadi yang namanya buzzer itu tuh nggak perlu ya ngebangun argumen yang lebih benar dan lebih kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi buzzer itu ya cukup ngebangun noise yang lebih keras aja. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa simpulkan di mana ya adalah buzzer itu tuh bukan sekedar pasukan komentar ya teman-teman ya. Jadi buzzer itu adalah suatu mesin yang dia tuh bekerja di atas kelemahan ruang digital. Yaitu adalah algoritma yang lebih menyukai reaksi, terus juga publik yang lebih mudah membaca keramaian sebagai kebenaran, dan juga ya kekuasaan yang pengen kritik itu tuh terlihat tidak sah gitu loh sebelum akhirnya tuh dipahami sama masyarakat. Jadi mereka itu tidak selalu perlu membungkam suatu kritik itu dengan melarang orang berbicara ya teman-teman ya. Mereka itu membungkam kritik ya dengan membuat kritik itu terlihat dia tuh sendirian gitu ya, kotor, berbahaya, dan ya akhirnya tuh melelahkan gitu loh untuk dibaca sama masyarakat. Dan ya di titik itu ya ruang publik itu kan akhirnya tidak lagi menjadi tempat bertukar pikiran gitu. Jadi di situ ruang publik jadi sekedar berubah menjadi suatu sistem distribusi persepsi. Dan siapa yang menguasai persepsi, dia itulah yang akhirnya menguasai cara masyarakat untuk membaca kenyataan. Jadi ya di episode kali ini saya tutup dengan selamat datang di dunia dalam sistem. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.